kaitan lapangan pekerjaan, orang Klaten besok harus bekerja di Klaten saja. Jelas gajinya harus lebih besar dan lebih baik daripada wilayah lain. Kalau itu terjadi, kan yang lain jadi kota satelitnya. Saya juga menunggu itu, Pak. Jadi generasi muda Klaten itu kalau ditanya, misalnya yang merantau ke Jakarta ya, biasanya kan orang mana? Jogja, Solo. Loh, Solonya mana? Klaten. Jangan, besok harus orang mana? Klaten. Orang mana? Saya sering ditanya itu kalau saya ke Bali, kebetulan saya ada usaha di Bali juga. Itu saya kalau ditanya orang, Bapak dari mana? Oh, saya coklat. Lu ke coklat, Pak? Jawa Klaten. Oh, setuju. Bangga jadi orang Klaten. Saya juga coklat, Pak, dulu, Pak. SMP di sini, Pak. Benar sekali, kita harus bangga dengan kampung halaman kita ya, Pak. Karena siapa lagi kalau bukan kita. Betul sekali. Mas One. Kita balik lagi soal dunia pendidikan dan entrepreneur. Ini kan Mas One dibesarkan di keluarga yang punya usaha di bidang pendidikan ya, di Budi Luhur ya tadi ya. Betul. Nah, ini kira-kira Klaten, ini kan potensinya luar biasa. Betul. Pengen seperti apa nanti ketika dipercaya masyarakat Klaten untuk mengemban tugas lebih besar lagi? Kalau Klaten, saya pribadi, besok yang akan kita kerjakan pada saat kita menang Desember, itu setelah dilantik target kita jelas, ini karena kita ada pandemi ya. Ini target kita harus perekonomian, artinya kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan secepat mungkin. Karena saya meyakini nanti Januari, Februari, dan Maret ini krisis ekonomi, bukan cuma Klaten sebenarnya, hampir seluruh Indonesia benar-benar we take a hit lah, kita akan merasakan krisis ekonomi itu. Jadi kalau tidak kita persiapkan dari sekarang bahaya. Nah, jadi jelas target saya itu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan yang penting secepat-cepatnya. Ini penting sekali. Dengan anggaran APBD saya kok meyakini peluang kita itu banyak sekali. Klaten ini dibandingkan kota lain menurut saya jauh lebih nyaman ke depan dan potensinya luar biasa. Kita melihat utara, di situ ada potensi pariwisata, potensi pasir, potensi air, potensi apa saja itu ada. Perkebunan, kemarin saya bertemu dengan kawan di Merapi mengatakan, Pak, kita sedang mempersiapkan 40 hektar perkebunan kopi. Saya bilang, ya insya Allah kita jadi, itu akan kita support. Nah, kita ingin masuk ke hal-hal yang seperti ini, yang langsung masyarakat itu bisa merasakan. Seperti itu. Dan kalau ngomong soal wilayah utara Klaten, saya jadi ingat waktu SMA ada Kaliurangnya Klaten di daerah Deles ya, Pak? Deles. Itu indah sekali. Betul sekali. Saya juga ada mau buat camping dan sebagainya. Betul sekali, Pak ya. Dan itu sekarang permasalahannya karena ada tambang, tapi tambang itu kan bagian daripada aset, aset pemerintah daerah. Kita juga tidak bisa semata-mata anti tambang, tidak bisa. Tapi solusi saya khusus buat daerah Deles, besok kita akan buat jalan pariwisata. Jadi yang truk ya lewat jalan tambang, yang wisata lewat jalur wisata, mungkin masuk desa, kebun kopi, dan lain-lain seperti itu. Pak One Krisna, ini kita nunggu respon dari teman-teman yang nonton kita live streaming ya. Monggo ini pendukungnya calon Bupati Klaten yang berpasangan dengan Pak Muhammad Fajri ya besok ya. Dan besok pagi adalah jadwal untuk pendaftaran. Dan tadi saya baru ngambil hasil swab. Nah, ini tadi yang saya bilang awal-awal ya. Kok sumringin sekali. Alhamdulillah. Hasilnya negatif. Alhamdulillah ya. Barusan tadi ya sebelum kesini ngambil hasil swab. Ya, dan memang salah satu syarat pendaftaran harus tes swab. Dan tadi Mas One Krisnata sudah mengambil dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan besok berarti tinggal daftar, dan apa yang akan dilakukan terhadap pendukungnya, kan biasanya ada teman-teman yang ngiringin gitu. Kalau besok pendaftaran biasa saja ya. Kalau saya ingin boleh berpesan buat teman-teman pendukung, kalau bisa kita berkampanye positif saja. Enggak, kita tinggalkan kampanye negatif, apalagi kampanye hitam. Itu udah bukan zamannya. Ayo kita berkampanye positif saja. Kalau mereka membuat statement yang buruk terhadap kita,
cukup dibalas dengan senyuman. Oke. Yang penting kita jangan membuat statement buruk terhadap siapapun. Setuju sekali ya. Bagi saya ini pendidikan politik, kita nggak kepengen pilkada itu terjadi gesekan-gesekan ataupun benturan-benturan apalagi fisik. Oke, Seperti sepakat. itu. Karena yang perlu digarisbawahi di bold merah adalah semua ini ya untuk Klaten, Pak ya, semata-mata. Betul. Bukan untuk orang lain. Dan mari kita tunjukkan kepada masyarakat Klaten, kita tunjukkan ke Nusantara bahwasanya politik di Klaten itu sudah dewasa. Jadi bukan lagi politik gontok-gontokan. Betul. Tunjukkan kedewasaan politik kita. Ya. Ini akan menjadi perhatian Nusantara. Oke. Mas Sony, ini ada dari Mas Adipati Sakti. Ini salut dengan Pak Tony, calon Bupati Klaten. Terus ada emoticon tepuk tangan juga, tanda dukungan ini ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan live streaming di sore hari ini. Sekali lagi kita berada di kolam renangnya Hotel Galuh ya, Prambanan. Ini salah satu unit usahanya Mas Oni Krisnata. Selain tadi di bidang pendidikan ya. Sudah diceritakan potensi aset Klaten begitu luar biasa dan siapa lagi kalau bukan generasi muda bersama-sama membangun Klaten. Betul, betul sekali.